siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadirannya Pak Andreas bersama kita ya dari khususnya mesin baru yang namanya Rexel ini, dimana ini kita masih sangat awam ya terkait dengan alat ini. Nah kemudian mungkin kemarin sudah ikut sebagian, tapi sepertinya kemarin masih konsen di operasional di kamar operasinya. Nah, gimana kita instalasi sterilisasi sentral ini mengakomodir terkait dengan perawatannya. Jadi kita memang sangat butuh informasi dari penyedia barang ini sehingga betul-betul tidak ada miskomunikasi antara Oka dan kita. Biasanya yang terjadi adalah saling lempar tanggung jawab apabila alat ini rusak gitu, dan kita selama ini dianggap bisa melakukan perawatan, padahal tidak semua. Makanya mulai tahun kemarin kita sudah sounding ke user. Jadi apabila ada hal-hal baru terkait mesin baru, kita tolong dilibatkan untuk perawatannya. Nah, karena pasti ada yang namanya nanti consumable terkait dengan pemeliharaan itu, dan kita kepingin tahu bagaimana sih prosedurnya dari point of use dari Oka setelah digunakan supaya alat itu umurnya panjang gitu kan ya. Kami tahu di sini memang harganya mahal, jadi apa yang harus dilakukan oleh tim kamar operasi dari setelah digunakan alat dikirim ke kami, itu mereka harus seperti apa. Karena ada kekhususan, misalnya alat-alat yang tidak boleh kotor misalnya gitu, bukan artinya kotor, tidak boleh mengering alat-alatnya karena akan mengkorosi dan sebagainya, efek dari cairan tubuh pasien maupun cairan dari NaCl biasanya akan mengkorosi. Nah sebelumnya kamar operasi itu sudah kita edukasi bagaimana untuk tindakan pencegahan itu. Biasanya kita lakukan trap cleaning kalau di kami itu, dibilas dulu di air mengalir, kondisi moist, baru dikirim ke CSSD. Nah kita pengen tahu nih untuk alat ini seperti apa dari point of use-nya. Kemudian yang kedua tadi ya, nanti mau dijelaskan tentang prosedurnya apa saja harus kita sediakan, dan kalau memang khusus tolong dibuatkan penawarannya, dan kalau memang bisa menggunakan dokumen yang ada nanti kita gunakan gitu ya. Kemudian kami minta tolong dibuatkan juknisnya, karena kemarin saya tanya setelah pelatihan di sana sekilas bagaimana, sudah jelas, bingung Bu gitu. Jadinya ya sudah, nanti saya undang bagaimana sesederhana mungkin perawatannya terkait dengan SPO dan pemeliharaannya. Nah kemudian syukur-syukur kalau ada videonya, jadi nanti kalau misalnya ada petugas kami yang baru kita bisa share edukasi. Nah kemudian materi PPT mungkin sudah ada nanti ya. Kemudian untuk dipraktekkan, nah ini nanti kita praktekkan juga. Terus kita membuat minta lapiran interaction for use-nya. Mungkin ada ya nanti ya. Interaction for use. Oh ada. Ada ya. Oke. Nah, kemudian satu hal lagi, apabila terkait dengan peralatan teknis kita ada kendala atau apa, kita menghubungi ke siapa gitu. Kira-kira itu aja. Oke, silakan dilanjut Pak. I think you have to be a little bit slow because I have to translate for them about the language issue. Okay. So the floor is yours. Perfect. I will then share my screen. Langsung aja ya. Okay. We can see. Yeah. Thank you. So, good morning, everybody, or good afternoon to you in Indonesia. Nice to talk to you about the cleaning and sterilization. Mainly, what I will go through, I have some slides, but mainly it's going through the parts in the instruction for use, because there is all the information that we have for the
maintenance and cleaning and handling of the system. So to start with, there are 3 different cleaning methods that you use with the system, depending on what part it is you are cleaning. So you make sure that you use the correct cleaning method for the specific equipment. There's one for what is needed and what should be done. So there are also instructions about detergents, because detergents for the cleaning is very important that they are the correct ones, because if it's have any too strong detergents, that can destroy the surface of the equipment. Perlu diketahui bahwa alatnya perlu perhatian khusus dalam dibersihkan, gitu ya. Nanti biasanya kemungkinan akan datang dalam seperti ini box untuk sterilisasinya, gitu. Jadi biasa dipakai di sana, lalu mereka akan copot partnya, akan ditaruh di dalam kompartemen ini. Nanti kita bisa bongkar bersama. Lalu ya diharapkan sih mengikuti instruksi yang ada, gitu ya. Mungkin ya saya sudah diskusi sama Putra, beliau kayaknya akan membantu translate, gitu. Lalu wait a minute, dia bilang ada beberapa rekomend, tetapi kalau memang nggak ada rekomend deterjennya, ya berarti memang yang diharapkan jangan mengandung yang itu sodium hidroksid, jangan mengandung NaOH, karena itu dapat mendegradasi alatnya. Lalu ada 3 metode pembersihan yang terakhir itu. Nah, metode pertama itu hanya di lab, gitu. Metode kedua itu hanya ada nanti alat-alat yang ini, metode 1, metode 2 itu nggak perlu disterilisasi. Tapi metode 3 ini perlu disterilisasi. Nah, yang masuk metode 3 ini alat-alat ini aja. 2 yang lainnya ini ada di meja CT, ada di meja MRI, gitu. Jadi nggak akan dibawa ke sini yang 2 ini. Jadi yang metode 3 ini metode sterilisasi. Nah, alat-alatnya apa aja nanti ada di sini. Oke, Melja. You can continue. And more information about cleaning with the other pH values and the neutral 6 to 8, as I said, it may decrease lifetime of the anodization. The anodization is the surface on the frame and the arc and those equipment, and that's sensitive. And one should not wait to clean until the contamination of blood has dried on the product, because it's better to clean, to wash away directly after surgery within 30 minutes before anything dries out, because then it's more difficult to get it cleaned. But that, I think this is things that you already know. And then that you should not sterilize items that are not intended to be sterilized, because they may be damaged and lose accuracy, like the MRI and CT fiducial box and the adapters. They should never be sterilized, because they can actually be damaged by that. What we recommend for sterilization is the moist heat and steam sterilization, since the anodized surface will withstand the high pH cleaning methods best if this method is used. And make sure that non-sterile items does not contaminate the patient, that is not strange. And components that are delivered unsterile must also be cleaned and sterilized before prior to use. Oke. Yang pertama itu diharapkan yang direkomend itu pH-nya 6-8 gitu. Kalau pH-nya lebih dari 8, misalnya 10, itu bisa mengurangi masa pakai dari alat, gitu ya. Untuk di sini sendiri pH-nya kira-kira kisaran berapa Bu alat? Netral biasanya 7 ya, oke, masih masuk berarti. Ya, jangan kalau bisa 30 menit setelah terkena terciprat darah atau apa, segera dibersihkan. Diharapkan jangan sampai darahnya kering dulu di produk, nanti lebih susah untuk membersihkannya. Dimuiskan dulu kan. Udah dilakukan. Ya, jadi ada alat-alat yang MRI dan CT fiducial box itu nggak direkomend untuk steril, gitu ya. Jadi ini bukan alat MRI atau CT fiducial box, itu nanti bentuknya box, gitu. Jadi yang biasanya akan disteril hanya di dalam box ini saja. Gitu.
Itu nggak dikirim ke sini ya berarti Mas Enggak, yang tadi itu agak. ada di Nah, MRI atau di CT. iya. Lalu yang tadi bilang noise atau steam yang itu yang direkomend gitu ya. Suhunya berapa? Question Merja about the temperature of the suhunya ada di sini. The temperature is in the instructional. 101 atau 134? Yeah, Yeah. I go through those details when I go Yeah. through the instruction for use. 134, about the 132. yes. Tapi nanti akan dijelasin lagi suhunya. Itu buat perendaman dengan buat pembersihan dengan pH segitu tuh untuk keseluruhan alat apa ada alat tertentu aja Mas? Untuk yang alat steril. Semua, Iya, semua yang segitu ya. alat steril. Oh, Kalau oke. lebih dari situ dikhawatirkan nanti lifetime-nya akan berkurang. Masa pakainya akan berkurang. Selain- Itu cuci manual, cuci mesin. Nanti akan dijelaskan Oh, lagi dijelaskan. cucinya, Pak. Oke. Sudah ya Pak. Oke, lihat ya. You can continue. Yeah, thank you. So, cleaning method one, then, the first one, is mainly for CTNs. And as always, first to begin with, you make sure that there's no contamination of the product with blood or body tissues. And you remove that in the operating room at once using soft cloth. This is for everything. CT and MR adapters are, in this case, you don't have them in the operating room because it's if you have an intraoperative CT or MR, you're using them in the operating room. But diagnostic CT and MR, that is before the surgery, so you will most likely not see these contaminated with blood from CT and MR imaging. And you can remove the transparent plate from the CT adapter for cleaning. That's okay. And then that one you can clean by wiping with a damp cloth and dry it with a clean, soft, lint-free cloth prior to putting it back again. But you don't have to, but you can do that. And the CT table fixation and the main body of the CT adapter and MR adapter should be cleaned by wiping with a clean, soft, lint-free cloth. So you should not soak or moist any part of that equipment, just with a dry, soft cloth. And do not sterilize the equipment. Oke. Nah, yang dimaksud CT cleaning method CT and MR adapter ini gambarnya seperti ini, Bu. Gitu ya. Dia nanti dipakaikan, ini kan karena alatnya untuk operasi otak, biopsi otak gitu ya. Jadi dia nanti akan dipakaikan alat untuk membantu pencitraan medis seperti ini. Kelihatan. Jadi kotak seperti ini, dan ini biasanya nggak akan dibawa ke sini. Gitu. Ini adanya di CT, jadi CSSD kalau ada alat kayak ini nggak buat disteril, ini hanya buat dibersihkan saja. Jadi nggak perlu diterima yang alat seperti ini. Jadi kayak kotak gitu. Tapi itu mungkin dikirim ke sini nggak Mas kira-kira? Harusnya sih enggak, karena ini diletakin di CMR atau di CT. Karena Nggak ini ada untuk bantu kemungkinan. pencitraannya. Nggak ada kemungkinan buat kotor atau apa atau Kotor ya, pengecekan? kalaupun kotor mungkin bagian Di sana mereka ya? kayaknya untuk Orang sana. membersihkan di lab gitu. Oke, oke. Kan nggak perlu disteril, kalau nggak disteril kan nggak bakal kesini kan. Iya, Iya, harusnya enggak. Ini hanya kok metode pertama itu hanya untuk dibersihkan, jadi tidak untuk disterilisasi gitu ya. Itu yang maksudnya ini seperti ini. Kalau ada alat seperti ini nanti datang ke sini, ya sebaiknya Oke. dikembalikan aja karena bukan Siap, steril. Intinya usernya tahu kan. Iya betul. Ini alat untuk membantu pencitraan di MRI atau di CT. Ya. Oke, Merja, you can continue. Thank you. And cleaning method 2 is for other parts that are not to be sterilized, and they are mostly the CT and MR indicator boxes. And you disassemble the product into its components according to the disassembly instructions, if they are to be disassembled. And but that's all in the instructions. You submerge the instrument in an enzymatic detergent with a recommended pH value of 6 to 8 and cold water, in cold water less than 30 degrees Celsius. An enzyme-based detergent specially made for washing proteins and to be hand washed is recommended. You soak the instruments for minimum 20 minutes in the detergent. And then you hand clean the submerged instrument with a soft brush and rinse the components thoroughly in deionized water for less than 3 minutes, for at least 3 minutes.
And with the exception of the MR Phantom grids, if you have an MR Phantom, you should dry the components with a clean, soft, lead-free cloth. And the grids of the MR Phantom must be allowed to drip dry. You have an MR Phantom. With those grids like pins, those have to be drip dry. And you carefully inspect each product to ensure that all visible contamination has been removed. And repeat the process if any visible remainders are detected. Oke, jadi kalau saya mau tanya dulu Bu, kalau seandainya misalnya di alat ini kotor, kena ciprat darah atau kena tetesan darah, biasanya kan ini akan di scrub di bagian kepalanya, nanti mungkin akan ada tetesan darah. Kalau itu kotor, mereka yang sendiri yang bersihkan atau ke bagian CSSD yang bersihkan ya Bu? Kalau misalnya scoopnya bisa dilepaskan. Bukan. Jadi kalau bagian-bagian seperti ini ada CT adapter namanya. Lalu ini ada MR CT open indicator buat bantu pencitraan tadi. Kalau seandainya kena darah, akan dikirim ke CSSD nggak sih untuk dibersihkan atau hanya mereka saja yang mengusahakan membersihkan? Kalau misalnya kena darah sih harus Kesinikan. Oh gitu ya. Jadi berarti ada kemungkinan ya, jadi alat yang ini akan datang ke sini kalau seandainya kena darah. Soalnya dia akan, kepalanya, batoknya akan di scrub Bu. Kayak gini akan di scrub 1, 2, 3, 4. Nah, kemungkinan darahnya akan menetes ke bagian CT open indicator dan CT table fixation-nya. Gitu ya. Jadi ini apakah boleh direndam atau hanya dilap saja? kalau cleaning method nomor 2 ini direndam Bu. Submerge, bukan direndam sih, apa namanya, dicelupkan. Kalau direndam kan dibiarin lama kan ya Bu. Submerge itu hanya dicelupkan lalu diangkat gitu. Jadi kalau direndam, di soak namanya Bu. Di soak itu India nggak rekomend di soak. Yang mana? Oh ya, oke. Jadi kalau kontaminasinya cukup berat ya kayak gitu, bisa di submerge, dicelupkan ke bagian deterjen enzimatik dengan pH yang rekomend 6-8 gitu. Lalu direndam 20 menit di deterjen gitu. Ya, sepertinya beda ya Bu antara enzimatik deterjen. Manager question for the point number 2, submerge the instrument and soak the instrument. Is it different detergent or the same? You should have a softer recommended the detergent we recommend is pH 6 to 8 and for hand wash. Oke, berarti harusnya sama Bu. Asal pH-nya 6 sampai 8. Deterjen yang pertama yang celupkan bisa di air dengan suhu yang rendah 30 derajat gitu, bukan air hangat atau air panas. Lalu ya Cuman boleh pakai sikat lembut ya. iya betul. Jadi sepertinya submerge atau soak itu sepertinya sama Bu deterjennya. Kita punya yang enzimatik, ada yang kombinasi antara enzimatik sama desinfektan. pH-nya pH-nya sama 7. sama, oke. Cuma di sini rekomendasinya kan enzimatik deterjen. Ya. Nah, kalau kita minta pasien hanya enzimatik saja atau bisa kombinasi dengan desinfektan. Kita punya dua program. Asal pH-nya masih sekitar itu sih nggak ada larangan sih Bu. Gitu. pH-nya 6 sampai 8 karena itu pertimbangan yang bisa. Kasih enzimatik aja ntar yang aman. Tapi tulisannya tuh enzimatik, deterjen, kayaknya boleh enzimatik dan deterjen itu dia Mbak. Nggak ada koma sih. Oh bukan koma itu ya, enzimatik deterjen dong. Iya kayak gitu. Jadi habis itu ya pakai sikat yang halus Bu, karena bagian-bagiannya mungkin kalau sikat kasar dia ada angka-angkanya gitu ya. Takutnya bagian angka-angkanya terkikis gitu. Dan angka-angkanya itu buat dokter bedah melihat nanti posisi di angka berapa, koordinat berapa seperti itu. Mungkin apa ya, karena saya sih kalau desinfektan kan nggak direkomend di sini, soalnya base-nya desinfektan itu kan ada yang tadi bertentangan dengan jenis chemical yang di awal tadi gitu. Yang alkohol tadi ya, NaO. Ada berapa? Ya berarti yang bertentangan dengan itu sebaiknya jangan. Itu enzimatik doang. Oke, aja. Ya. Nggak kebaca sih dulu.
dikeringkan dengan kain yang soft lint free cloth. Soft lint Jadi kainnya nggak berkelupas gitu. Kain lembut aja. Oh. Yang nggak Microfiber kayaknya, microfiber. Oke. Ya, dikeringkan dengan itu Bu. Lalu ya secara hati-hati kita inspeksi apakah ada kontaminasi yang tertinggal atau apa, atau kontaminasi udah dihilangkan. Ya, kalau ada ya berarti harus diulang lagi. Nanti di sekali aja. Pengeringannya boleh pakai mesin drying nggak, Mas? Kalau alat-alat yang ini sih sepertinya nggak masalah. Yang ini nanti paling yang ini kita di yang enggak, setelah ini kan masih akan dibahas yang ini. Kalau yang ini, baru Mas? metode nomor 2 ini nggak disterilisasi. Kan itu kan dikeringkan juga kan bakalnya. Nah, pengeringannya boleh pakai mesin drying nggak? Nah, kan ini kan nggak perlu disterilisasi, sepertinya dilap dengan kain itu harapannya sih udah kering Pak. Kalau dikeringin dengan itu saya kurang tahu, dia ada bahannya plastik. Gitu. Nanti pengeringnya panas dengan plastik itu saya nggak tahu. Berarti, Iya makanya. berarti nggak boleh ya? Harus Iya, pakai kain aja ya? kain. Oke, microfiber. Diademin suhu ruangan aja. Intinya saya pakai gun air. Ya, airgun. Ya, mungkin kalau udara yang kencang nggak masalah kayaknya. Oke, aja. Jadi yang cleaning method 1, 2 itu nggak perlu sterilisasi, hanya dibersihkan saja ya. Yang ini nanti cleaning method nomor 3. Oke, Raja. So cleaning method 3, this is just a short description, there's more in the instruction fields. And this equipment needs to be sterilized after cleaning, and these are the frame and the arc components. And heavy contamination of the product, again, with blood or body tissue should be removed in the operating room at once, using soft cloth. And you should place the instruments in a basin of deionized water or in a tray covered with damp towels in the operating room. So you make sure not to allow any saline, blood or blood body fluids, tissue or other organic debris dry on the product before cleaning. It's very important. And then you disassemble the product into its components according to the disassembly instructions. And you have the sterilization tray for these, which you can use in where you mount them, and we continue with machine washing according to instructions for use. And I will go through that as well, and then dry the components before sterilization. Oke. Yang bagian ini dibilang cleaning method 3, jadi akan lebih ke arah sterilisasi fokusnya. Kalau yang 1, 2 tadi hanya dibersihkan, lalu dikeringkan. Lalu dibilang ini memang bagiannya mungkin di awal di bagian ruang muka ya buat operasi, karena kalau ada seandainya darah atau jaringan tubuh yang masih tertinggal di bagian-bagian ini, harusnya mereka duluan yang bersihkan. Nah, yang disebut pre-cleaning tadi. Iya betul. Dan mereka punya nggak sih Bu kayak gitu baskom yang dengan air deionized? Air bionas di sini ada nggak sih? RO. RO ya. Kalau di kamar operasi dia bisa pakai yang cuci tangan itu ya? RO cuci tangan bisa. Iya. Air cuci tangan RO itu ya. Ada, jadi- mereka punya juga RO. Ya, Mungkin jadi- bisa. Seperti itu. Jadi nanti paling bisa komunikasi juga. Jadi kalau alat-alatnya itu udah bisa disimpan di ya baskom dengan air yang deionized itu RO, lalu ditutup dengan apa namanya handuk basah, ya, dan pastikan jangan ada tertinggal ya bagian-bagian ini salin, blood, body fluid, jaringan tubuh ya, dan ya bagian-bagian organik tubuh. Lalu biasanya mereka akan membongkar, nanti akan kalau gambarannya seperti ini, gambaran alatnya seperti ini. Jadi dia akan dipakai di kepala. Jadi seperti ada nanti frame-nya yang di sini di muka, lalu ada arc-nya yang berbentuk sudut seperti ini. Ini udah terpasang, gitu ya. Jadi mereka akan membongkar satu persatu dan dimasukkan ke bagian sterilization tray-nya atau kotak untuk sterilisasinya. Jadi di sini terima udah di dalam kotak. Ya paling perlu dicek lagi ada nggak jaringan atau apa yang tertinggal atau sesuatu bekas operasi yang tertinggal di sini. Seperti itu. Jadi mereka akan pasang
Setelah pakai mereka akan bongkar, masukin lagi ke dalam posisi ini, dan mereka akan pasang dengan posisi sterilisasi tray ini, gitu. Mereka akan dapat ini. Nanti kita detailnya pas praktek ya. Ya, oke, Mirza, you can continue. Yeah. So a bit shortly about the recommended and proven sterilization methods that we use. As I said before, we recommend you use moist heat and steam sterilization as the sterilization method because of this is best for anodized surface on the frame and the arc. And all sterilization must be performed using a validated sterilization procedure in accordance to the applicable standards that are available. It still remains the responsibility of the executor processor to ensure that the processing performed in the hospital achieves the desired result with respect to used equipment, materials, and personnel in the processing facility, i.e. the hospital. And this requires that you have a validation and routine monitoring by the hospital to evaluate the effectiveness of your process, because we cannot test every sterilization method or process in every hospital. So it's the hospital's responsibility that the process of sterilization is effective. Likewise, any deviation by the hospital from the instructions provided should be properly evaluated regarding the effectiveness and potential adverse consequences if you use something else. So it is utterly the responsibility of the hospital. Oke. Nah, bagian ini paling 3 poin yang mau dibilang. Kalau Elekta, alatnya dari Elekta, rekomennya dengan sterilisasi di uap ya, uap di steam. Ada metode lain di sini Bu yang dipakai? Plasma ya. Yang sterat itu ada? Ya sama dengan sterat itu suhu. Oke. Ya berarti ada, itu juga nanti rekomendasi, tapi yang direkomendasi di bagian ini adalah di steam ya. Lalu yang harusnya proses sterilisasinya udah standar lah ya, dengan kalau ini kan ISO 17665 gitu, moist heat. Lalu tetap nanti Elekta nggak akan bisa memantau bagaimana ini akan disterilisasi. Jadi sebenarnya semuanya adalah tanggung jawab user gitu ya. Intinya ini bisa tahan panas. Ya, tadi bisa. sudah dilihat kan suhunya Betul. bisa ke steam dulu. Tuh, jadi tetap ya hati-hati Bu di dalam. Dan itu adalah semuanya responsif. Kontainernya juga tahan panas. Tahan panas. Ya. Jadi Sebenarnya kalau untuk pencuciannya sendiri boleh mesin washer sama alat-alat. masukin apa? Pencucian Kita alatnya punya itu ada boleh mesin washer. washer desinfektor, jadi elektronik bukan manual cucinya. Apakah ini boleh? Gitu. Aman kan? Untuk yang ini Bisa ya? Bisa. Oke. Bisa. Ya Bu, aman Bu. Aman ya. Udah dibahas. Jadi sama kontainernya juga gitu. Betul. Nah, di bawahnya kayaknya ada lubang-lubang, Iya. ada airnya. Dan hati-hati karena banyak skru-skru Sepertinya kecil. sih Ya paling resiko. komponen-komponen kecilnya. Sepertinya dia di washer nggak bisa, soalnya kan tadi udah dibilang base-nya yang bisa nyuci kan hanya enzim. Nah washer itu kan dia ada desinfektan dengan base yang berbeda, tadi di awal itu ada yang kena. Ada materi itunya yang Ininya, Tapi ya. komposisinya. Iya. posisinya. Ya itu kembali. Kalau saya nggak tahu detailnya itu. Ya. Coba kita pelajari Iya. lagi. Ya, kalau ada nanti yang di awal tadi kan disebut dihindari yang ada Yeah, sorry for the sound, the noise. Yes. Yeah, that's why I stopped. If you have a suitable detergent with pH 6 straight, that is recommended. But if you have one of those two from Ecolab or Dr. Weigert that we have tested, then those can be used as well. And here's more about the process of when you do that. You rinse this several times in the ionized water and dry the equipment in the washer disinfector, 99 degrees Celsius.
for 35 minutes to make sure that it is completely dry. So here we have more about the temperatures later on as well in the sterilization. Kameranya lagi rusak. Intinya hampir sama, dia rekomen deterjen ini, tetapi kan ini belum tentu ada di tempat kita. Lalu untuk suhu sterilisasi pasti udah standar lah ya. Jadi dia di range ya. Di 134 ya mas? Berapa mas? Ini buat sepertinya ini untuk bersihin dulu yang planning metode iya planning metode. jadi ini langkah-langkah pembersihan. This one is the pH above 10, but they don't have it, so I think you can continue. Okay, because it was pH 6 to 8, then it's the same, the temperatures Yes. to 50 degrees, but the disinfector should be there anyway. And then here is, if they want to hand wash, Yes. then here is recommendation for how to do that as well. Ada rekomendasi buat dicuci pakai tangan, tapi nanti ada pakai mesin. Oke, you can continue. Punten dong dicolok. And here about the manual disinfection, if Nuhunnya. there are some parts not suitable for automatic disinfection. And then a bit about the cleaning of the engravings on the frame and the arm. Engraving kit, so we don't have the engraving here. That's for Yes. endoscope lah ya. Ini kita nggak ada, jadi kita nggak perlu. You have the engraving, Nah, ini you nggak ada. have the arm and the frame. And the engravings, that means lama ya. the Kalau color sekarang field on the skates. kan dibilas Iya, untuk beberapa lama, di sini kan 5 menit. iya. Itu di bawah air ngalir atau gimana? Biasanya tuh gitu. Ya harusnya sih gitu. Jadi seenggaknya 5 menit. Situ lebih paham pasti. Ini mesin washing kan ya, pakai mesin. Jadi bisa ya berarti ya. Jadi untuk pembersihan, tapi ini dalam konteks sterilisasi kan ya, cleaning method 3 itu pakai mesin kan untuk sterilisasi. Alatnya seperti ini. Enggak. Jadi hanya cukup water disinfector aja. Ini pakai gelombang ultrasound kita juga punya. Nah, itu Perawatnya di enggak, Polres. itu ya without ya. Kita pakai dulu. Iya. Oke, beres ya. Okay, so then we come after cleaning for those equipment which has been cleaned by method 3. Then after cleaning they are to be sterilized, and then you start up that everything has to be dried first. Wait a minute, Reza. I have to make noise. Yes. Wait a minute. Okay. So the frame and R components that has been cleaned by method 3 should also then be sterilized. And first you make sure that every component are completely dry before you do the sterilization. If drying is not performed by the washer disinfector, it is recommended that you use soft dry cloths or compressed air for drying. And these moving parts should be tested to check correct operation and also lubricated with medical grade paraffin-based oil required or silicone oil. And I will go through those parts to be lubricated because the moving parts, actually mainly all parts should be lubricated before sterilization. And then you have sterilization trays, so you use those sterilization trays as we showed earlier in the training, the first, and you have the sterilization trays for those parts. Oke, explain it to them. Ya, jadi yang tadi, sorry kayaknya seperti yang tadi itu untuk cleaning gitu.
Ya, jadi yang 621 tadi, oh, ya. Yang ini masih dalam konteks cleaningnya dulu, dibersihkan dulu via mesin washing, dibersihkan dulu atau pakai hand wash. Lalu ini nggak dipakai karena ini kita nggak punya. Lalu di sini baru dikeringkan dulu, gitu ya. Lalu dibungkus. Sebelum dibungkus di apa namanya? Lubrikasi. Lubrikasi Yang mana aja ya mas? Yang harus dilubrikasi. Nanti sih saya ada gambarnya. Biasanya kan bagian-bagian yang akan join-joinnya, yang satu dengan satu bergabung, gitu. dia akan. Tapi nanti saya ada gambarannya. Dijelasin nanti ya mas? Iya, nanti ada gambarannya. Oke. Jadi kita buka satu-satu. Oke. Ya, jadi nanti saya ada gambarannya. Ya. Oke. Di lubrikasi, tapi lubrikasinya yang base-nya parafin ya, Bu? Di sini ada kan ya? Itu. Oh yang ini ya, tadi yang dibilang ya, base-nya parafin ya. Oke. Medical white oil. Oke. Iya, di lubrikasi baru dibungkus di wrapping. Yang wrapping buat alat yang segede ini ada kan ya? Ada. Ada. Oke. Oke. Ya. Oke, continue. Here are some, showing just Komponen-komponennya ada the di situ. different Iya. fixation, Device-nya sterilizing dulu ya. tray. Ini dia. Komponen-komponen yang besar ini, Here is kotak yang the besar ini dalamnya sterilizing tray. yang ini. Kotak yang besar ini ya, yang besar ini dalamnya tadi. Lalu kotak yang kedua ini dalamnya ini. The frame Yes. and the screws, yeah. Yang screw yang kecil tadi. Gimana tadi ya? Oh, di bawah yang screw. Bor untuk ditempel ke kepala pasien. Yang screw yang Head pin ya. Stores. And then about the sterilization, this is the one that the text I showed you before, and here is more information terkait suhunya. about moist heat is Suhu yang digunakan untuk sterilisasi rekomennya. Nah, cuman kita sistemnya apa ya di sini punyanya? Di sini kan ada beberapa sistem. QMC with Pre-vacuum steam, yeah. Kita tidak privatum. Sudah standar. pre-vacuum, ya, Sama- pre-vacuum ada sama pre-vacuum 134. intermittent. Tergantung yang di sini punya yang mana Bu, itu yang akan dipakai. Lalu di sini ada rekomennya, suhunya, lalu holding time berapa lama. Oh iya. Ya. Udah terprogram dari mesinnya biasanya. Oh, udah ada ya. Udah. Oke. Yes, they already have this in their machine instruction. Perfect, perfect. That's good. And here is if they want to do ethylene offset sterilize. Ini nggak ada kan ya di sini ya, Ada, ethylene. kita Ada juga. Oh iya, ini juga bisa dipakai Bu. Ada rekomennya. They have this one also. Balik, ini. ETO. Yang ini And then the sterile, of course, the diastase. Ini yang ngebedain apa ya mas? Yeah. Ini yang ngebedain apa ya? Yang ini. Yang ini sama yang ini. Apa alatnya beda? Yang ini sistemnya, metodenya, pre-vacuum enggak, steam maksudku- doang atau pre-vacuum or intermittent vacuum steam. Yang di sini punyanya yang mana metodenya? Pre-vacuum Bukan steam. maksudku yang ini pre-vacuum or intermittent nih. Aha. Intermittent. Ini ada yang exposure-nya 5, ada yang 18 So apa? what you start with, you can start with the instrument carrier, a lot of pieces. That these are the parts that are moving as metal. These are the ones that should be lubricated on the instrument carrier. And then here you actually take out the knob and then you drip in some oil into the knob and then you screw it on. So that the threads are also lubricated. So it's all marked what should be lubricated, the lubrication areas. Here, the instrument carrier. Yang di dalam sini. And here you see the knob, that you put in the oil into the knob. And then when it goes down over the screw, then it lubricates also threads. Yeah.
Berarti yang pertama yang ini ya, Yang dilubrikasi ya. Ini biasanya bisa dibuka dengan buka knopnya. Yang ini dibuka knopnya bisa dibuka. Itu harus kita buka, Mas. Karena buat dia kan nanti akan digeser kanan kiri, dia perlu dilubrikasi. Enggak, harus kita buka semua sampai ke. Gampang kok bukanya, tinggal dibuka ini, diputar knopnya, Hah? lalu nanti tinggal copot. Enggak maksud. Oh, Ini kan kayak sistem kunci doang. iya. Ya. Enggak, Jadi- saat mau dilubrikasi harus dibuka semua sampai selesai total. Apa cuma dikendorin aja gitu maksudku? Buka copot. Kayak karena tampangnya begini, dia harus yang ini loh yang perlu dilubrikasi bagian selah sininya. Selah sininya. Kalau memang nggak perlu dicopot, ini kan selah sininya nih. Yang nanti dia bisa bergerak seperti ini. Kalau saya buka dia akan bergerak. Nah, bagian selah sininya nih yang akan dilubrikasi. Berarti nggak harus dicopot semua ya? Dicopot sih harusnya bisa juga. Bukan maksudku, Sama kalau saya dicopot kayak- semua kan resiko hilang nih Iya, maksudku. betul. Apa cuma dikendorin aja gitu terus nggak dicopot, dilubrikasi atau perlu dicopot semua sampai Saya tanya full dulu ya. gitu? Merja, they have question. Yes. So about the instrument holder, do they have to Yes. put it like they have to unassemble it like this picture? Do they have to remove all the parts and then they lubricate it, or they can put it some lubricate in the area between the instrument holder and the arc? Well, they don't have to take all parts away every time, Yes. but when Area yang tadi kan. because Iya, perlu dicopot nggak? normally it is enough that they do on these bigger parts, but every now and then they should take out these knobs. Just so they don't do it on one time, but they just they should lubricate these from every now and then. These are the screws they don't need to, or the knobs they don't need to maybe lubricate every time, but they should lubricate these main parts Okay. Do they have to every time. remove That the goes- part and then lubricate it from the arc? Yeah. Oh. Coba pegang dulu ya. Copot, Gampang semprot, sih, tempel. pegangnya begini aja. These Lalu ini they don't diputar. need to do so often, most likely, because Duh, they yang are gini not. lah. Yang ini they yang are perlu not that dilubricate. much, Jadi nggak usah or dicopot worn semua. against metal. But these- Ininya yang these dilubricate major parts, bagian they sini. can, Kan ini yang akan bergeser ke sini dia. Nggak seret dan lecet. Iya. Berarti copotnya seperti itu ya Mas? Copot Iya. gitu, Cuman diputar doang lubrikasi, knobnya, pasang lalu lagi ya? masukin bawahnya dulu, Hmm. lalu atasnya yang bisa mengunci yang bagian sininya, kayak ngunci gigi. Kalau kurang ke atas, saya ke atas sedikit lagi. Nah, lalu tinggal dikunci. because they actually there is work to do Yeah. with these equipment to keep Ini them doang yang perlu. really Kiri good. kanan nggak perlu, And the bagian lubrication atas ya. is a big part of Kiri kanannya keeping- bagian nanti ini akan naik turun juga Pak. Iya, tapi kan untuk kondisi ini kan yang naik turun. Yang dalam sini, ini Iya, yang bagian sini. Iya, ini kan Iya, total ini. iya. Ini buat rotasi, Hmm. yang bagian dalam sini buat rotasi, lalu yang bagian knop yang ini buat menaikkan turun Oh, iya. bagian sini, ini bagian sini, naik turun. Nah ini bagian sini perlu dilubrikasi. Engsel. Engselnya iya Tapi betul. kan dia satu komponen kalau yang tengah dilepaskan gitu. Betul betul. Jadi ini juga perlu dilubrikasi kayak gini. Kasihan ini dulu aja. Oh ya udah. Kasihan. Oke. Iya. Oke, Menja, you can continue. I have shown them. Yeah. Yes. And there's detail about how to do those axis rings and what to lubricate on the inner rings, what parts. So they don't take these out, but they lubricate them in here, and then the back side of the arc supports, because the back side is what's sliding to the set slide, and these loading pieces, they don't have to take these out every time, but from the counter scale, not every time, but originally Yeah. and first. And so the first lubrication takes longer time than the other ones. And here the holes on the counter scale.
And these are the main ones because these on the slides Nggak usah dibuka. are going Okay. against the metal, so they metal against metal needs to be lubricated. Apa sih metal sih? And the parts of the arc that needs to be Bagian sininya. lubricated. Bagian dalam sini. And you know, here on the arc there is a screw here, and that one should not be removed. And Ini there's jangan also a dibuka. locking piece Yeah. behind there, should not be removed either. They should only be loosened a bit. Karena nanti ini akan copot. Resiko ya hilang. And here are the threads on the frame on the feet, Oh, ini frame because juga. these feet need to be lubricated as well. And the locking pieces. Because it's also, as long as everything is smoothly running, then you need that it's lubricated well enough. Because when the metal starts to be not working properly, and then Internetnya putus internetnya. you can't hear me, Yes, I can hear you. okay? You can see my screen? Yes, I can see your screen. Okay, then I'll go back to mine. So you can see the document again. So it is important that they go through these lubrication procedures before sterilization. And that's actually the main Yang bergeser kanan kiri. Nah, cara bukanya di sini dilengkapi kayak obengnya seperti ini. Cuma dikendorin aja ya mas? Iya, kendorin aja jangan sampai kebuka. Nggak boleh dibuka. Nanti dia bisa geser atas. Nah, ini perlu dilubrikasi. Oh, itu kuncinya ya. Iya, Ini ini kuncinya. kuncinya. Yang besar nanti ada lagi ukuran yang oke, aja. Can continue. I just Nggak show usah them. dibuka teman-teman, dikendorin Nah, kalau aja. nanti Yeah, exactly. But that is Kalau nggak actually di- what I had, because there is not much more to add Oke, than yang di bawah itu. yeah. So these instructions are the handbook, so to speak, and then of course there's some more about product information. So that's not important in this case. And because you have the target simulator, so you can also, the doctor can check the accuracy of the system during the Yes. time. Yes. Yeah. So I think with these guides and understanding of how to clean and sterilize, and what to clean and what to sterilize, then I think it will be really, really good. Yes. So I don't really have anything more to add. So any questions? Yang mau ditanyakan terkait instruksi for use-nya, instruction for use. Sudah cukup jelas. Kita lanjut ke praktek ya. Ya, oke. perintilannya banyak So banget. I will continue to show them how it works, and then how to not assemble, but how to. They will have a hands-on about the art, the frame, and then Yes. some instrument. I think that's the next thing I will show them. Do you have anything else you want to add or? To feel comfortable with it, yes, yeah. Because they will mostly see the equipment in the sterilization trays, I suppose. Yes. Because that's how they go into the operating room, and how they go out from the operating room in the sterilization trays. Okay. Okay. I will. But they also took the photos themselves, of course, but these pictures give you, it's a good reminder Iya. Jadi how kalau they are supposed to be. mau sekarang
kita ngambil fotonya dulu. Siapa yang mau ngambil foto? Ini susunannya seperti ini loh. Cih, kamera yang bagus tuh, Cih. Ini dokumen-dokumen jadi satu ke Mas Arif ya. Ini ketutup dulu ya. Yes. Ini Dua di foto, Cih. yang ada di cleaning method 1 atau 2. Ya di MR atau di CT. Jadi ini nggak akan kesini harusnya, kecuali mungkin dia kena cipratan darah atau jaringan lah ya. Yang ini yang tadi di sini kan ada namanya ya. Ini ada namanya CT adapter yang 1 dan 2. CT adapter Yang ini mana, Mas? gambarnya CT Oh, adapter itu, nih, oke, ha? yang di sini. Ya. Cleaning 1 sama cleaning 2 CT adapter yang ini. Ya. Nah, ini adanya di CT nanti, CT table fixation yang ini. Lalu open CT indicator yang di bagian bawahnya ya. Ini cleaning 2 gitu ya. Ini yang ini open CT indicator. Oke. Lalu MR indicator yang ini. Ya. Lalu MR adapter yang ini. Nah, ini yang dipunya di Respond, yang lain nggak ada gitu ya. Oke. Oke, lalu berikutnya ini yang tadi yang saya tunjukin. Yang dipunya sama Respond adalah ini. Kita punyanya CT adapter, CT table fixation, MR adapter, open CT indicator, open MR adapter. Yang lainnya nggak ada yang saya X-in. Oke, lalu berikutnya metodenya kan tadi udah. Lalu yang berikutnya yang ini. Ini yang dipunya sama Respond. Kita punya Apre crosshair itu nggak punya. Saya aja dulu ya, saya. Jadi kalau mau coret di sini nggak apa-apa, buat ada. Ini kan buat kalian. Ini coret aja yang nggak ada. Holder nggak ada ya. Lalu fork and clamp nggak ada. Frame fixation nggak ada. Ini nggak ada, ini nggak ada, ini nggak ada, nggak ada. Yang ada adalah yang ini. Nah, ini crosshair kit. Crosshair kit yang ini namanya crosshair kit. Yang pakai karet itu. Iya, pakai karet. Ini karena kalau pernah main Counter Strike, Iya. ada crosshairnya, gitu. Atau Cukup. ya. Tapi ini jangan dipegang ya atau didorong. Takutnya ini patah, jadi nanti crosshairnya nggak akurat lagi. Oke. Gitu ya. Yang pegang pinggirnya. Oh, berarti itu tengahnya rentan ya? Iya, rentan. Saat dibersihkan, Bukan, dipegang sih nggak apa-apa, cuman kalau didorong ketekan. Ketekan gitu. ya? Iya. saat dibersihkan rekomendasi Saat buat disikat nggak, dibersihkan, Mas? ya, biasanya Crosshairnya itu. hanya ditaruh di tempat yang seperti ini gitu, misalnya atau nanti saya cari ya gimana, apa ditaruh sini atau ditaruh sini gitu. Ini namanya crosshair ya, ada 2 kanan kiri. Crosshair seperti ini Ya. Ya. Oke, ada karetnya nanti biasanya di dalam crosshair. Lalu yang kita punya berikutnya adalah stereotactic arc gitu ya. Oke. Kita buka ya. Oke. Mbak, Mbak. Tolong ya dibuka. Bukanya gampang, tinggal diangkat aja ya. Gitu ya. Ini pasti bisa. Mari kita buka pelan-pelan aja. Oke, saya singkirin dulu. Atasnya terdiri dari ini. Ini namanya, ini stereotactic arc termasuk. Tapi ini komposisinya seperti ini, atasnya dulu dari foto ya. Ini soalnya udah terpisah partnya. Oke, lalu nah ini namanya stereotactic arc-nya. Jadi dia terdiri dari arc-nya yang besar ini yang seperti sudut arcus. Lalu ada terdiri dari instrumen. Ini ada namanya stop and guide. Biasanya stopnya lebih pendek, guide-nya lebih panjang. Lalu di sini nanti buat rotasi dari arc-nya sendiri. Ini. Yang ini buat clamp di meja tindakan operasi. Iya. Gitu ya. Jadi nanti ini akan ditempelkan di meja, lalu ini memegang arc-nya dalam frame-nya. Oke, ini yang di samping. Yang ini ada 1, 2. File video yang tadi jangan. Lalu ini dapat si ya, kunciannya lah ya. Oke. Yang di sini ada yang mau ditanyakan? Ini apa? Berarti setiap lubang ini dia punya baut kayak gini, Mas? Iya, setiap lubang yang ini punya baut, tapi ya bukanya menggunakan yang ini. Maksudnya mau nanya, maksudnya setiap lubang ini kan memiliki baut nih, takutnya nanti Okang ngirim Setiap kan lubang enggak sih, enggak setiap lubang maksudnya. Yang mana maksudnya? Ini hanya 1 doang lubangnya. ini kayak misalnya yang lubang-lubang yang ada durata itu pasti ada bautnya gitu kan? Iya.
Ya kalau ini fungsinya dia buat naruh instrumen. Instrumennya yang ini. Ini buat biopsi, buat operasi akan ditaruh di lubang sini. Ya baut ini pastinya ada. Iya, takutnya kan dari OK-nya ngirim. Ya makanya foto aja. Ini Udah yang sih, artikel betul. kalau dia ngirim terusnya kalian lihat nggak ada bautnya, ya berarti takutnya itu. mereka. Jadi sebelum terima Foto harusnya udah biasa ada kayak biasa. gambarnya. Tapi biasanya kita begitu terima langsung foto sih mas. Oh, Setiap gitu. datang Oke. iya. Ya, Terus itu. itu teknisnya lah ya. Tapi kalian harus punya dulu gambarannya. Oh alatnya ada Iya. bautnya gitu dari foto. Oke. Yang ini juga soalnya ada bautnya juga. Oke. Oke. Tadi saat dibersihkan nggak perlu dikendorin yang ini sih mas. Yang tadi itu Enggak. enggak kayaknya deh. Karena dia ke instrumen kalau ada darah sih ya mungkin perlu juga. Buat Ini pelumasan. soalnya- Ini kan buat operasinya nanti alatnya masuk Iya. operasinya sini. Gitu ya. Saya kasih gambarannya dulu ya. Gambarannya ini loh ya taktiknya. Kan maksudku harus dikendorin nggak saat pembersihan? Kendorin sedikit kayaknya nggak masalah. Kendorin, Ya, oke. supaya nggak ada Hmm. yang seperti ini ya. Saya tunjukin. Berarti nggak boleh dicopot. Nah ini Jangan dicopot sih. ini frame namanya. Jadi ada baut yang ditempel ke batok kepala orangnya supaya dia alatnya nggak bergerak, supaya pasiennya nggak bergerak dan alatnya tetap dalam posisi yang fix, gitu ya. Jadi nanti ada koordinat. Ya, ini pasti akan berdarah. Entah darahnya kena bagian yang ini atau kena bagian yang mana, pasti akan ada kemungkinan. Kayak itu. Oke. Hairpin. Sugita. Nah ini biasanya nanti berarti yang assembling harusnya kan mereka lagi orang Oka gitu ya, tapi udah di dalam boxnya. Oke, itu satu. Lalu yang artnya itu di sini. Nah, waktu si frame-nya dipasang, nanti akan dibaut ke pasien, lalu akan dipasang juga artnya. Nggak ada musiknya ya, hanya suara jamnya yang berbeda. Kencingin ya. Jadi bautnya ada di sana ada 2 baut lagi, di sini ada dua apa namanya kuncinya. Di sini ada 3 jadi kuncinya. Oke. Cara pasangnya satu lagi kayaknya ada nih yang frame-nya. Bentar ya. Oh ini dia. Nah yang ini yang artnya, ini gambaran kelengkapnya. Jadi akan dipasang di frame-nya, ini artnya. Lalu alat buat operasinya akan masuk kepala lewat lubang 2 ini. Akan mengoperasi. Jadi ya entah nanti ada jaringan atau darah atau di bagian sininya saya juga nggak tahu sih. Gitu. Tapi lebih aman ya dibuka aja buatnya sedikit. Oke. Itu biar nggak ada yang tertinggal. Oke ya. Lalu saya kembali ke PowerPoint yang tadi. Yang ini sudah ya, bagian yang ini sepertinya nggak perlu saya pasang ya. Nggak usah dimas. Karena kan Soalnya terimanya kan datang dalam ke sini box kan? ya, datang ke Iya. sini juga begitu. Masangnya perlunya di sana. Heeh. Jadi yang perlu adalah Ya tadi yang harus dikencengin enggak, harus dikendorin enggak gitu. Lebih penting itu sih sebenarnya. Komponennya sih. ya paling yang perlu diluminasi atau dilubrikasi luminasi lagi. Ya bagian-bagian yang ya bisa dibuka begini sedikit aja kalau udah bisa bergerak. Bagian yang sebelah sini untuk mengatur pergerakannya seperti ini. Bagian yang sering bermain mungkin gitu ya. Bagian yang bermain. Ini juga sering bermain, tapi ini bermainnya di bagian frame, nanti di bagian frame. Jadi yang ada ini semuanya dibuka dikit, lalu perlu diluminasi. Ya kalau ini mau dibuka nggak apa-apa. Di bagian sini, sama bagian sininya. Yang bagian akan bergesekan lah ya. Iya. Lalu dikunci sedikit, set, dia harusnya udah nggak bergerak. Nah sini juga dia akan bergesekan, tapi ini bukan di bagian sini, di bagian frame. Oh berarti setelah kita kendorin tuh harus dikencengin lagi ya? Supaya nggak Iya copot harus aja. ya. Oh, ya. Oke. Supaya nggak copot. Kalau copot ya
perlu dipoto paling ininya supaya nanti kalau copot, oh tahu ini loh posisinya bukan terbalik. Kalau terbalik soalnya dia nggak bisa lagi. Oh gitu. Mau dipotong. Foto cuy. Soalnya di sini kan rata ya, di sininya dia agak-agak bengkok tuh, ada agak kayak ya, jadi posisinya harus yang oke ya, bagian yang ini sama. Ini juga perlu diluminasi bagian sini, karena ini nanti akan masuk sini, dia akan bergesekan juga bagian sini. Oke, sudah. Nah kalau yang ini tadi saya sudah tunjukin, tinggal diputar aja. Yang knop atas ini buat ngunci yang ini, knop samping itu buat ngunci yang ini namanya instrumen guide. Ya, yang kecil ini instrumen stop gitu ya. Jadi kalau kita buka knop yang ini, yang bergerak adalah yang kecil. Boleh dipegang tuh, seperti ini ya. Oke, ini kunci. Oke, ya perlu diluminasi pastinya. Kalau mau dibuka harus 2 orang kayaknya. Berat ini. Gede lagi resiko. Mau pegang? Langsung praktek aja cuy. Iya. Mau dibuka boleh knopnya, tapi nggak usah dibuka full ya. 2 orang harus. Ya, sama temannya. Berdua nih. Iya. Nah, itu situ mau buka yang pendek ya, instrumen stop. Oh, berarti harus yang gede dulu kayaknya bukanya. Yang gede mana? Yang ini dulu ya, karena kan ke bawah bukannya kan? Kalau mau semua langsung yang ini. Oh. Langsung semua kita buka. Gitu ya. Ya, oke. Nah, tapi harus pakai perasaan, kalau udah bisa dibuka baru ke atas, kalau enggak nanti jatuh tuh. Nah, ya kayak gitu. Nah, jadi nanti berarti masukinnya yang ini dulu. Baru yang ini dulu masuk ke sini, baru yang sebelah sini masuk baru ke sini. bawahnya, Iya, kayak gitu. Nah, dibalik posisinya boleh di sebelah sini jadinya. Nah, ya kayak gitu. Lalu kunci yang itu. Oke, soalnya kenapa? Bagian dalamnya perlu dilumasi. Ini dokter akan mencari posisi. Dia akan bikin sudut di sini. Di sini ada garis, di sini ada sudut. Jadi dia dokter mau sudut 90 misalnya, sudut 100. Di sini dia akan kunci di sudut 100 gitu ya. Jadi perlu lubrikasi ya dalamnya. Lalu instrumennya dia akan di titik 0, ininya akan ikut gitu ya. Jadi ini dibuka. Kalau mau coba buka boleh stopnya. Wah, hati-hati. Yang itu. Ya. Nah, itu tinggal ditarik ke atas. Nah, itu seperti itu. Bisa dicopot. Nah, bagian sini perlu diluminasi. Wah, itu harus dicopot itu cuy. Lubrikasi. Lubrikasi bawahnya enggak nih? Yang antara selah sini sama pinggir-pinggir sininya yang akan bergesekan. Hati-hati ya. Miliar. Harganya amazing. Harganya belum disebutin Mas tadi. Nanti terakhir. Oh. Ya. Nah, kalau ini mau dibuka ini harus dibuka dulu. Oh iya. Karena ngangkut. Iya ya, yang kecil dulu tadi besar dulu. Ya. Boleh taruh, silakan. Oke. Ini ya dilubrikasi bagian pinggirnya, sini juga lubrikasi. Kalau misalkan masanya kembali gimana Mas? Yang panjang di sini, yang pendek ke sini gitu. Iya, ada kemungkinan kebalik nggak? Fotonya kan tadi gitu. Tapi ada kemungkinan bisa kebalik ya? Nggak mungkin sih, Nggak, coba kalau kebalik. Coba. Posisinya akan berbeda. Gini kan? Bisa nggak? Iya, nggak bisa kan? Oh ya udah, aman gitu. Cuman takutnya ntar Iya. Coba dimasukin ke sini nggak bisa kan? Iya, Ini nggak bisa. dimasukin ke sini juga nggak bisa kan? Oke. Jadi kalau dari bawah gini Iya. nggak bisa ya? Bisa. Coba. Bisa dari bawah ya? Bisa. Nah, kayak gitu. Oh, Ini harus ada dibuka dulu. ganjelannya Harus ya? dibuka dulu kuncian Jadi- ini. Oh, ada ganjelannya nggak bisa berarti ya? Berarti nggak bisa dari bawah, nggak ada kemungkinan terbalik sih berarti. Sip. Masukinnya biasa pakai perasaan. perasaan. Baper ntar. Ini yang hari ini hadir, kalau alatnya turun nanti ngajarin sama yang belum ikut ya. Mana nih? Semua cuy pokoknya yang hadir. Seperti itu. Saya. Nah, kalau yang ini tadi dibilang ini dibuka sedikit. Ini bukan buat dibuka ya, jadi Dikendorin. ya dikendorin aja. Buat ini kan? Ini nanti bisa berotasi dia. Yang ininya bisa berotasi. Yang ininya bisa berotasi. Cuman ya Pelan-pelan. iya pelan-pelan aja. Yang bagian dalamnya dan yang dalamnya. Jadi mungkin yang dilubrikasi bagian sininya, tapi jangan dibuka lah kayak.
Orang Ya. cepat mah harus Bisa. Kendorin dikit aja ya. Ya, yang ini juga baiknya jadi buka. Kendorin dikit. Iya, kendorin aja boleh. Oke. Berarti intinya nih semua emang harus apa nggak boleh ada yang dibuka baut-bautnya gitu dikendorin aja. Kalau yang baut ya, iya. Baut yang ini sih dibuka nggak masalah gitu. Soalnya dokter biasanya juga buka gitu. Saya pernah lihat. Tapi kalau baut yang ini nanti mungkin repot masanya. Jadi ini fungsinya dikendorin buat dilubrikasi bagian sininya. Kendorin aja sih. Iya, Jangan kendorin. dibuka lagi, resiko ya. Di sini ya. Lupa nggak pasang coba baru. lepas dulu tangannya. Oh, belum bisa ya. Yang mana nih? Oh, yang ini doang yang bisa dilubrikasi. Ini jangan keluar ya boleh, tapi ya jangan lupa masukin. Ini harus rapat ya. Harus rapat. Kalau dia miring ada jedanya nanti angka ini nggak akurat jadinya karena ada selak di sini. Jadi ini harus rapat. Harus mentok ya. Iya. Ini dibuka belakang bisa, cuman buat fungsinya bisa bergeser yang ini. Nah, ini bisa bergeser. Ini juga perlu dilubrikasi bagian Terus? yang bergeser. Diperhatiin barangkali suatu waktu nggak ada orang tuh benar. kebagian. Yang sini kalau dibuka cuman buat yang mendorin aja ya, biar bisa. Tapi nggak usah keluar lah. Ya. Yang mungkin bisa keluar yang ini karena sering dokter pakai. Kalau ini udah ada parameter angkanya. Bisa. Oke. Ini harus kita miringkan supaya dia posisinya miring. Nanti kita taruh dia miring. Oke. Ada yang bertanyakan? Kalau taruhnya posisinya ini kedua ada di posisi sini. Bawah. Iya. Jadi naruhnya berarti harus terbalik begini. Sorry nih, masih kosong Nah, banyak ini nggak nih? kayaknya terlalu panjang, Oh, bisa sip. dipendekin dikit. Alhamdulillah. Ya, oke. Ini juga kepanjangan berarti saya bisa dikit. Tapi pindah Harus biar pindah ke komputerku dulu ntar ya. Kalau mau pulang ya. Bawah. Takutnya hilang di dirimu, bingung lagi nih. Masukin. Ini Satu-satu bawahnya. megang, satu-satu Ya. buka biar paham ya. Ini saya pegang. Dorong sedikit. Bisa? Iya ngerjainnya 2 orang Iya, juga. Udah Jangan mentok ya? sendirian. iya. Yang ini yang saya harus buka. Kunci aja. Iya. Pegang dulu ya. Resiko bro sama juga. Iya. Oke, berarti saya coba dulu, kita coba sebelum saya kunci. Itu udah masuk berarti ini. Sini Ndri, maju Ndri. Kelihatan nggak? Di sebelah sana tuh. Oh, berarti nggak cocok yang ini. Sebelah sana Iya, tuh kalau nggak cocok. Ini harus di sebelah sini. Buka ini kuncinya. Rotasin up-nya ke sebelah sini. Oke, jadi nggak pas. Ini masukkan pelan-pelan. Oke. Oke, di sini ada tempat knopnya jadinya. Coba. Ayo gantian yang lain ayo. Berdua dulu. Ayo. Berdua tapi ya. Berdua. Oh tadi udah ya karena ini ya. Ini ada kapan? Baras ikut situ Baras. Hati-hati pegang sama-sama. Soalnya kalau lihat sama nyoba beda. Siapa tahu besok jadi mekanik. Nah, nih nanti Bukannya temenin Baras ya. bikin alat ngelos ya, Berdua Mas. temenin Jadi, Baras ini. Habis ini. tetap pakai perasaan kalau udah dibuka tinggal tarik ya pelan-pelan. Kalau digedet-gedet nggak gedet-gedet ya kayak situ. Habis ini sama Fanani nanti Baras nyoba ya. Iya kayak gitu jadi. Agak itu ya. Asal dia terkunci sih masih aman sih. Udah tahu kan ini buat apa? Yang ini berarti buat bisa menggeser, merotasi. Ini buat pegangan biopsi. Iya betul. Si Edo. Tahu Mbak Fadila. Mbak Fadila. Harusnya kecilnya dulu yang bisa. Fadila ya. Ya, ini kayak nggak terlalu banyak. Oh ini juga bisa lepas kan mas ya? Iya bisa jadi. Iya. Ada penguncinya di Yang ini yang akan copot ya. Berarti bukanya ke atas, masukinnya ke bawah. Betul. Karena tadi udah coba dari bawah nggak bisa ya. Kalau yang masang berarti yang panjang dulu ya? Ya.
dicoba geser. Oh, ini yang nggak ada knopnya kan? Yang ada knopnya berarti knopnya yang kunci ya. Kalau yang nggak ada berarti yang ini yang kunci. Pakai ini Iya berarti. betul. Kalau model baut kayak gini berarti ini. Iya. Nggak usah banyak-banyak, bukannya ya. Ya itu dia. Cukup Kalau keluarin, cukup kendor karena aja dia ada dok. kuncinya nih, ada kunci di bawah. Jadi dia diharapkan jangan sampai keluar. Cukup Coba. kendor aja dok. Iya, coba dikeluarkan nyangkut tuh. Nyangkut ada kuncinya. Oh sama kayak yang ini. Yang kayak ya sama ada putih-putihnya di sini. Berarti masangan nih batas ininya di garis ini mas. Tergantung dokter nanti. Oh. Ini soalnya parameter yang dokter perlu tahu X sama Y. Jadi sistemnya nanti koordinat X, Y, Z. X-nya yang ini, Y sama Z-nya nanti ada di frame. Kalau di sini masanginnya biar dia bisa Biar masuk masuk sini. ya, betul. Biar bisa masuk. Nggak usah dikunci dulu nggak apa-apa. Kecil kecil. Nggak usah dikunci dulu nggak apa-apa, biar nanti gampang masuk ke sini. Siap siap. Yang sama mau coba itu ada knopnya di bawah. Mau nyoba bang? Iya. Itu hanya menggeser yang itu saja ya, nggak usah dikeluarin. Oke. Itu harus nempel selalu ke sini. Yang lalu bagian bawah sini yang ya membuka kuncian. Terus saat ngebuka pasti bawahnya ada cuy. Ini Ini kunci bawah ininya pasangan ini. Ya. Mana bisa taruhnya? Ini kan masih kita buka ya, jadi yang situ makanya nggak mentok. Oke. Ngencenginnya pas sudah ditaruh ya mas Iya. berarti. Bagian yang Yang sebelah tadi sini itu dan ya? sebelah sana ya. Heeh. Yang kencengin ya. ya. Oke. Nah itu buat Ini? klem itu kuncinya pakai yang ini. Itu buat ditaruh di meja misalnya sih, meja ini. Itu adaptor buat ininya Iya, sih. buat ya nempelin alat ini ke meja operasi atau Ini perlu dilumasin mas. ya karena ini nggak dipakai untuk klinis bukan klinis maksudnya langsung ke pasien, tapi ini buat support gitu. Iya. Perlu nggak Tidak dilumasin? perlu bagian-bagian yang dratnya, ada dratnya, karena ini kan dibuka pakai ini. Dikencengin seperti ini. Nah seperti ini. Oke. Lalu ini nanti akan nempel ke sini. Iya. Kayak sama oke. sama headlamp. Headlamp lah. Ini klaim namanya betul. Nggak muat kayaknya. Bukan masalahnya. Bukan masalahnya. Ini buat ke alatnya kayaknya kuncinya. Ini berarti ada kuncinya. Nanti saat disimpan di sini dalam keadaan kendor apa kenceng mas? Nggak masalah sih. Nggak kendor masalah ya? kenceng. Oke. Tapi idealnya sih kendor ya supaya Oh. bagian-bagian sini ya sela-selanya juga. Pas Bisa, sterilisasi ya? sterilisasi. Oke. Nggak apa-apa. Oke. Untuk bagian up ada yang mau tanyakan? Yuk, ada mana? Dok. Ini nggak ada resiko bakal hilang mas tulis-tulisannya. Yang tadi sih kalau nggak pakai alat Oh, yang apa namanya Deterjen yang deterjen yang mengandung disinfektan, itu nah ya? itu ini nggak akan hilang gitu. Oke. Tapi kalau pakai yang pH 10 lalu yang ada NaOH yang resiko di, ya? ya itu yang ini angka-angka ini bisa hilang. Ntar kita pakai enzimatik aja yang Ya, itu. ya deterjennya yang enzimatik. Ada lagi yang mau saya? Baros ada yang mau tanyain nggak? Ya, berarti kita lanjut ke bagian frame ya. Saya tutup dulu ya. Oh ya, apa di situ tempatnya? Gitu ya, kita harus. Nah, yang ini udah ya, klemnya sudah, tapnya sudah, Bengkok. screwdrivernya sudah. Nah sekarang kita akan pindah ke bagian yang ini, frame. Seperti ini, mau dipoto? Di foto dulu ya mas. Oke, boxnya udah dipoto? Ya, buka ya, bukanya biasa gampang, hanya diangkat saja ke atas. Sama gitu. Ya. Nah, yang ini namanya kan screwdriver. Lalu yang ini ada 3 jenis fixation post, insulated fixation post.
1, 2, 3, pendek, sedang, tinggi. Pendek, sedang ya. Lalu yang ini namanya frame di sini ya. Nah ini nggak dipakai, kenapa? Karena nanti frame-nya udah ada yang bengkok. Tapi nanti dulu, yang ini namanya buat earplug, yang ini earplug. Gitu ya. Nah ini nggak dipakai di frame-nya. Mau pegang-pegang boleh? Silakan. Oh, bahannya beda sama ini, Mas? Iya. Itu buat dimasukin ke kuping soalnya. Kuping pasien. Ya. Plastik. Iya. Jadi nanti dokter akan taruh ini di sini di kuping. Nanti waktu frame-nya diposisikan, jadi dokter tahu posisinya udah simetris kanan kiri. Oke. Jadi ini dimasukin ke kuping pasien. Oke. Nah yang ini nanti buat masukin screw ke pasien. Yang tadi begini 1, 2, 3, 4. Ya. Biasanya yang panjang di depan, yang pendek di belakang. Kalau ini frame biasa, kita buka ya. Walaupun kotor ya Mbak. Nah, Ini walaupun kotor nah sebenarnya. berikutnya itu ada ini nih, locking piece and locking screw. Yang ini locking piece sama locking screw. Ini dipakai di tengah-tengah ini. Saya contohin satu aja ya ini ya. Biasanya sih udah di box ini, jadi nggak perlu dikeluar-keluarin lagi. Tapi Kalau tetap- mau yang ininya yang Tetap jumlahnya harus dihitung teman-teman. biasanya ada 4 kan yang dipakai, jadi ada 8, 2, 4, 6, 2, 4, 6, 2, 4, 6. Soalnya kalau kita nggak tahu jumlahnya datang ke sini berapa, kita kira Berarti ini ada lebih 2. Biasanya dipakainya hanya 2 depan, 2 belakang. Ini ada 2 cadangan. Oke, jadi ada 6. Nah ini dipakainya, ini dimasukkan seperti ini. Lalu ini dari luar sini akan di screw seperti ini. Sudah begini doang, nanti sampai kencang. Pakai karena ini lebih besar, dia pakai yang lebih besar ini. Ya. Biasanya kita masukin dulu, nanti dikencenginnya pakai yang besar. Nah ini nanti buat ditaruh di dalam frame sini. Ini namanya frame. Ya frame. Jadi yang panjang biasanya di depan. Ini saya buka. Lalu ini dimasukkan seperti ini. Di sini ada lubangnya. tapi datang ke sini udah keadaan Udah dibuka? terpisah. Ya, Ya. karena ini udah selesai dipakai istilahnya. Tapi biasa kan ini ada locking, ada fixation screw. Ini ada yang benda tajam yang dimasuk, yang bisa menancap ke Headpin. tengkorak, ya, Headpin, headpin. tengkorak orang. Nah di sini biasanya akan ada di skrunya akan ada darah dan kawan-kawan. Nah, entah dia menetes ke sini atau enggak ya. Ini kita ada perlu dicek. tambahannya kan? Ada. Oh, Tapi kemarin saya lihat. tambahannya Bahannya itu kayak yang plastik ya? disposable ya. Disposable saya punya di tas saya. Ini mau tanyain tuh. Mau pasang di sini enggak kan? Enggak tuh. Slide, slide. Ini sekali pakai buang. Ya, sini. Mau coba masukin? Sini. Sekali pakai Ini buang. disposable. Jadi kalau diangkat ke sini buang aja, Mas. Iya betul. Karena ya ini nanti skrunya kan dicabut juga, darahnya nempel ke sini. Gitu. Kalau ini kan plastik ya, dipanasin meleleh nggak? Gitu. Meleleh. Iya, Malah makanya. bisa kalat nanti. Betul, ya makanya. Jadi ini ada caranya, ya kayak gitu tinggal ditekan. Jadi kalau seandainya itu datang ke sini, Masih ada cara ngeluarinnya pakai situ. Nih. Ya, screwdrivernya bisa pakai yang besar atau yang kecil, dipencet dulu tapi Di dibuat, atas, lalu didorong. Dipencet dulu, dorong. Nah, berarti wajib dicopot itu. Kalau datang kalau ke dia sini datang ke sini ya masih berarti ada tinggal itunya dibuang. wajib dicopot. Buang aja. Ya. Karena ini kan disposable, gitu ya. Cuman ini doang ya. Warnanya beda sendiri juga. Gitu. Jadi ini buat masukin skrunya coba satu. Kalau ikut ke stereo resiko meleleh. Iya. Jangan lupa. Kan nggak sekali pakai buang. Minta dicuci juga. Minta dicuci dibalikin. Besi sering selek. Iya. Sama plastik ya saat ini.
Nah, frame ini pakainya yang seperti ini biasanya, yang bengkok. Yang lurus ada yang ini. Cuman yang dokter ya prefernya pakai yang bengkok katanya, supaya di sini nanti hidungnya bisa di sini. Kalau yang lurus nanti hidungnya tertutup, mungkin berkaitan dengan nafas atau enggak. Lalu ini harus sudah kencang, jangan sampai copot kakinya. Nah, kalau udah biasanya di sini ini kaki bisa bergerak juga ya misalnya? Iya, ya. Ini biasanya dokter akan ngasih dratnya seperti ini akan nempel ke kepala atau batok kepalanya dari pasien. Benar-benar segitu Ini sih. tajam sekali ya, hati-hati ya. Headpin. Iya benar-benar segitu. Nah, ini reusable, artinya bisa dipakai kembali. Jadi apa namanya? Bisa disterilisasi. Nah, biasanya ini akan nancap sini ya, berdarah-darah lah pastinya. Iya. Ada masa pakainya ini mas, kalaupun ini tumpul nanti. Itu mah Sejauh ini sih ini bahannya titanium. urusan jadinya, IBS tuh. Relatif awet gitu ya. Urusan IBS itu mah biasanya. Mau pegang dulu atau mau coba? Ini mau pasang Bu. Coba dipasang. Tapi biasanya udah kebuka sih, makanya nggak perlu pun nggak masalah. Karena biasanya udah dimasukin ke box itu. Kalau belum dicabut mungkin bisa. Nah, di sini ada yang perlu dilumasin nggak, Mas? Yang seperti ini ya kayak bagian-bagian sininya, karena dia dokter akan menentukan berdasarkan posisi garis ini. Bagian mana Mas yang perlu dilumasin kira-kira? Yang ini lah yang akan bergesekan. Oh, gitu. Yang sering bermain. Yang bermain. Lalu bagian mur-murnya, baut-bautnya. Itu yang perlu dilumasin ya. Baut-bautnya. Ini sih nggak perlu. Itu nggak perlu diotak-atik ya? Karena ini kan tatakannya. Oke. Gitu ya. Itu walaupun bisa dilepas tapi nggak perlu dilumasin Iya. ya? Nah, ini yang perlu dilepas. Jadi dia biasa akan datang seperti ini posisinya. Oke. Ya. Kalaupun ini dilumasi atau tidak ya, dilumasi kan bagus. Kalau tidak mungkin karena posisinya akan datang seperti ini, gitu, nggak akan digeser-geser lagi. Iya. Jadi sepertinya nggak terlalu masalah ya. Nah, ini perlu dilumasi. Karena yang tadi yang Y-nya tolong diambil, Putra, yang buat di sini. Yang ini perlu dilumasi karena ada tempat nanti buat menempelkan. Dua sisinya itu ya berarti ya? Iya. Menempelkan yang ini kayaknya. Telinga. Ini tadi ada ya. Saya balikin dulu ya. Yang ini. Yang ini tadi yang sudah dilumasin. Ini akan di sini posisinya. Udah bisa belum ya, atau masih kekunci? Oh, masih kekunci. Ini saya buka dulu paling. Yang sebelah sini, lalu. Nah, ini akan bergeser. Yang dipakai hanya sumbu Y saja, berarti Y kanan kiri. Ini, yang ini nggak dipakai. Oh, yang dilumasi yang Y aja berarti Mas? Tapi ini kayak buat dikunci dengan si klem. Ini juga boleh dilumasin. Oh, berarti semua ya? Karena klem ini akan mengunci bagian sini. 4 sisinya harus dilumasin berarti ya? 3 sisi doang, sisi yang satu kan. Oh, depan enggak? Iya. Oke. Nah, klem ini akan mengunci di sini. Ada ulirnya aja. Iya. Belum masuk ya. Nah, klem ini akan mengunci di sini. Nah, ini akan ke meja pasien. Berarti mejanya samping ya, terbalik ini. Nanti bisa dibuka ini ya. Bisa di-adjust ya, bisa di-adjust. Nanti ini akan ke meja pasien. Jadi kepala pasien nanti akan fix, dia nggak bisa bergerak, gitu, dan ada penyangganya lah. Jadi bagian sini perlu dilumasi, bagian sini juga dulu, lalu bagian sini. Oke. Mau coba pasang? Yuk, nyoba yuk. Coba. Ayo. Berarti intinya Baras, nyoba baras itu baras. Dok, baras juga. intinya tuh setiap sisi yang bisa bermain tuh harus dilumasi. Itu juga perlu dilumasi locking screw-nya ya. Bisa diangkat sih. Locking screw-nya harus dilumasi. Tongkel bukannya harus Harus digeser ya. Nah, harus digeser. Ini dilumasin ya teman-teman ya. Locking Sistemnya screw-nya kunci ya. jadinya dia. Masuk, dikunci gitu. Ini gua Langsung dikunci. langsung ke kanan.
Sebenarnya sih ini nggak harus kita lakuin ya mas di sini ya. Enggak kan? Ya, Cuman tahu aja, ya. Soalnya kan kita cuma bagiannya melumasi doang. Iya, makanya. Masang-masang nanti tetap bisa lagi pula melumasinya sebelum disterilisasi ya. Iya, biasanya. Ya, gitu. Kalau udah disterilisasi ya nanti nggak steril lagi mas. Kalau udah disterilisasi dibuka lagi. Buat earplug tadi, earplug yang ini akan dimasukkan ke sini. Lalu satu lagi dimasukkan ke sini. Kayaknya sini harusnya lengkap. Lalu ini ditaruh di sebelah sini kanan kiri. Jadi ini perlu dilumasin bagian sini ya. Mas Ro, ini datang ke sini harus lengkap apa gimana? Harus lengkap. Harus lengkap ya. Pokoknya kalau nggak lengkap langsung Kalau konfirmasi. foto lah, foto. Konfirmasi bos. Ini masukinnya sama juga. Begitu datang di foto cuy. Iya. Jangan lupa. Kunci. Ini ngancam Lalu juga nanti soalnya. dimasukin ke kuping pasien. Ngancam keberlangsungan Di hidup. kanan kiri. Ya, jadi nanti ini dimasuk kuping sini, masuk kuping ini, jadi kan simetris. Ya, sama-sama dua-duanya akan dimasukin ke sini. Ya, sistem ini. Ini karena nggak dibuka aja locknya. Jadi ini harus ada. Ya, jadi ini perlu dilumasi. Ini kosong tempat ini ya? Iya, betul. Karena yang ini kan oke. Ini di sini cuman didorong saja. Di sebelah sini, di sebelah sini. Berarti ini mau kosong. Oke, untuk bagian frame-nya dengan pernak-perniknya ada yang mau ditanyakan? Ini tahun gosong mas? Gosong? Enggak sih. Gosong kena 134. Enggak sih sepertinya. Dia soalnya udah didesain Ada recommended ya. ya bukan plastik biasa ya. Kemarin kayak ini kan dorong Sugita. Kalau di sininya kan dia ada ya. Sama kayak dorong Sugita tuh pasti. Dorong Sugita kan coklat. Iya. Jadi dia ada gambarnya. Ini jadi semuanya ada gambarnya ya. Jadi sebenarnya udah ada tinggal ikutin gambar. Nggak boleh taruh di dalam tuh satu. Boleh nanti taruh di dalam satu Ya. nanti. Lalu yang tadi yang Mungkin dekon satu dalam satu. di sini. Boleh. Nanti diperbanyak. Di sini. Pertama kan pendek, sedang, panjang, skru, earplug, frame, sama skrunya atau apa namanya locking screw, sama earplug juga. Yang terakhir si skrunya. Jadi cuma 3 box doang sebenarnya. Nah, yang berikutnya adalah ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya lagi nggak Mas Andi? Mana nih? Nggak ya, kita tebak ya. Nah, abis ini kita ke bagian instrumen yang dipakai oleh dokter untuk ini juga disebutkan. Udah difotoin? Ini instrumen yang dipakai dokter untuk biopsi atau operasi. Udah foto? Nah, instrumen bukunya yang kuning ya. Itu yang itu tuh. Yang kuning. Jadi di sini juga dikasih contoh. Sini saya ada. Ada sih satu, cuman nggak ada, cuma tempat gini doang. Seperti ini. Cuman saya Buka punya. aja, Enggak kelihatan. Cep, buka aja. Harus hati-hati. Iya, water kit. Jadi bagian ini instrumennya terdiri dari yang panjang ini, lalu dalamnya nggak dikeluarin, lalu ada kunciannya, yang ini kunciannya, ada bautnya juga nggak dikeluarin di dalam sini, lalu ada namanya stop and guide. Gitu. Stop and guide ini sepasang, ini sepasang, ini sepasang. Ini dikeluarin nggak ya? Atau dikeluarin aja ya? Saya juga belum tahu sih. Jadi ada bautnya yang ini, biasanya. No problem. Oke. Jadi diputar. Oh dia emang nggak kencang misalnya. Dari bautnya soalnya dari Sepertinya pegangan sih. kuncinya tuh cuma lurus Sepertinya doang. ini untuk mungkin dokternya lebih tahu ya. Tuh kayak untuk mengambil jaringan mungkin ya. Buat ngambil jaringan. Iya. biasanya. Ya. Kalau mau dibuka sih bisa dibuka putar. Nggak usah lah. Soalnya ada ringnya ya, ada ringnya di dalam. Ini kalau buat Ini ada bersihin ringnya. perlu dibuka ya. Oh iya. Buat dibersihin dibuka ya. Harusnya sih dibuka. Kayaknya perlu dibuka kalau buat Gue bersihin. pasti pakai sikat. Itu Ya, cuman ini ada itunya ya, ada ringnya. Ringnya ini kalau bisa dijaga. Gitu. serem-serem. Nah ini ringnya.
Oh gitu. Yang putih ada, yang hitam ada. Mau dipotong? Oh itu harus dibersihin. Soalnya karet yang- Harus Iya, dibersihin itu bekas jaringan soalnya. Iya, dibersihin. Ini saya buka ya. Biar Foto sih. Oke. Ringnya paling jangan hilang. Tapi di bagian teman-teman Janu itu ini ada spare partnya. Yang ring tadi. Iya, ring tadi. Oh gitu. Oke. Sudah ada yang mau ditanyakan terkait ini. Jadi dia akan datang seperti sini aja. Situ yang tadi jam 3 langsung itu. tutup. Ya. Ini biasanya kan kalau kita nggak bakal ngotak-ngatik kan ya. Kita nggak bakal ngotak-ngatik. Gitu. Jadi di dalam sini aja. Kalau dibersihkan ya bersihkan. Dalamnya sih mungkin ya yang perlu. Iya, itu sih harus dibersihkan aja. Iya. Biasanya kalau bekas ini nyangkut di sini. Jaringannya Bekas ya. jaringan tuh nyangkut situ. Oke. Tinggal dimasukkan lalu diputar. Nanti habis kita bersihkan, begitu mau disteril dalam keadaan terpasang gini mas, apa terbuka terpisah kayak tadi? Kalau alat buat operasi gimana ya? Gimana? Kalau alat buat operasi kayak gini kalian buka Di nanti di sana mereka pakai sarung tangan di assemble atau kalau kayak stereotaktik sih biasanya dia dimasukin lagi ke dalam. Soalnya Mas. takut patah ya. Soalnya takut patah. tapi harus komunikasi sama Oke ya. pihak sana ya. Oke deh, soalnya ntar mereka aku tanyain. mau gimana. Oke. Saya sih nggak masalah posisi seperti ini atau dibuka tadi. Jadi nanti mereka taunya udah disterilisasi, tinggal mereka assemble istilahnya atau mereka Oke, pasang. oke. Kalau buat paparan sih bagusan dibuka sih. Iya. Paparan sterilisasi bagusnya dibuka. Pasti. Tarik pelan-pelan. Kalau suka ada tray gitu bisa sih dibuka mas. Kalau pakai tray gitu kan aman. Iya. Tutup aja. Tergantung dokter ini mau gimana. Ntar diobrolin sama Coba saya- tanya ke si Jana tuh. Seperti itu. Lalu satu lagi ini sebenarnya ada beberapa instrumen yang lain cuman sepertinya masih belum dibuka ya. Lalu ini apa ya? Oh ini ada yang ini backlund catheter insertion needle kit. Dia terdiri dari 3 ya. Modelnya Ada mirip 1, ya 2, mas. 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Oh ini Itu ada barangnya ini. sorry. Sama sih berhubungan. Lalu ini buat ngorek-ngorek apa ya saya juga nggak tahu. Ngorek-ngorek. Mungkin ngorek kulit kepalanya atau. Nah ini yang instrumen stop and guide ini ditaruh yang kecil yang kita buka tadi di yang up-nya itu ada yang kecil besar. Salah satunya di atas atau salah satunya di bawah. Ada 2 isinya. Iya ada 2. Ini berarti buat apa biopsi ya? Ya buat masukin sesuatu atau apa? Nah, itu nanti di stop and guide-nya, tapi itu biarin aja begitu seperti itu. Pasang. Nanti ini akan masuk ke tengah-tengah. Lepas pasangnya tinggal digeser aja. Ya. Itu kuncian yang ini. Muter kan mau disedot ditarik ke atas jaringannya. Oke. Kalau yang untuk itunya emang nggak ada traynya mas ya? Yang mana? Ini. Yang ini enggak, ini masuk ke box itu bisa juga. Oh. Tapi memang ini tergantung penggunaan dokter sih. Ini kan kayak buat alat verifikasi Takutnya seperti ini, sembarangan kan diagnostik ya. alat.
Soalnya ini kan nanti di Masukin disatuin enak. aja. Heeh, Masukin makanya disatuin di dalam tray aja Iya, situ. dicitrakan ya ada orang. kiri kan. Iya. Tapi kalau ditaruh di dalam tray situ nggak apa-apa ya mas? Nggak apa-apa. Oh, mending taruh dalam situ biar nggak. Gimana tuh posisinya biar ini posisi naruhnya biar enak. Ada materinya, cuman saya lupa namanya, tapi bukan biasa kayak bukan plastik biasa. Bahannya beda. Ini bisa aja kita taruh, ini kan masuknya ke sini nih. Tapi kita harus pasang karetnya dulu misalnya. Itu karetnya di steam dengan 134 nggak apa-apa ya mas berarti? Dia kan masuk dalam sterilisasi, harusnya sih nggak masalah. Nggak masalah ya? Iya. Oke. Ini masuk di sebelah sini satu. Jadi yang didorong bukan tengahnya ya, yang pinggirnya. Satu lagi. Ini karetnya kalau udah lama mungkin baru dia akan wear out atau udah nggak itu lagi, nggak itu lagi. Yang didorong pinggirnya ya. Seperti itu simpannya. Jadi begitu mas nanti Iya. ya? Oke. Nanti kita pakai ini. Nah, Pasokan kalau nggak alat-alat Mana? untuk Ada yang bisa mau di- Udah tanya kali. lagi? Ya. udah kali di sana sih. Ada yang pertanyaan nggak? Baras ada pertanyaan nggak Baras? Pas dulu ya? Soalnya belum terlalu dipakai ya. Iya. Nanti ya bukanya pelan-pelan. Ngebukanya manual gitu Iya, nggak pakai manual. alat ya? Nggak ada, karena kan cuma penguncinya karet. Tapi ini besi kan bukan Nggak boleh dipegang tuh, jangan diketok-ketok. Ininya paling fragile pak, atau kalau kita tekan bisa iya makanya pegang sih nggak masalah sih. nggak maksudnya Tadi ketok-ketok ya. kalau Besi. ngelepasnya itu kan berarti ini nggak boleh pegang gitu. Iya, waktu kita masukin kita nggak boleh dorong ininya juga, nggak boleh dorong. Waktu buka juga nggak boleh narik ininya, itunya tetap ya? pinggir-pinggirnya pak. Iya, iya. Oke. Nggak takutnya kan. Plak copot itunya. Oh, oh. Iya. Paling harus dibilangin dari awal ya. Jadi tetap pinggir-pinggirnya. Yang ngunci cuma karetnya doang kok. Yang ngunci cuma karetnya. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan?